Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi kita live TikTok setiap hari Selasa jam 8 malam ya. Dan teman-teman kita ini ada live Instagram hari Senin jam 8 malam, live TikTok itu hari Selasa jam 8 malam ya. Saya Awan Chai seperti biasa ya, duta pajak abal-abal teman-teman ya, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Seperti biasa teman-teman, gua perlu, disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Ya, jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, masih belum dipecat ya gue ya. Suaranya kurang jelas ya teman-teman ya, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas. Eee, Biasanya kan gue pakai headset, sekarang gue tidak pakai headset, cuman pengen ngetes aja bagaimana suaranya. Mungkin gara-gara gue sedang merekam layarnya kali ya, jadi suaranya pecah-pecah begitu, mungkin ya, nggak tahu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, gue disclaimer dahulu nih ya, bahwa semua yang gue sampaikan ini walaupun gue seorang konsultan pajak ya, tetapi ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman ya. Teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak berbeda-beda guys. Oke? Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau memang ada yang mau lu tanya lebih spesifik lagi tentang pajak Anda. Oke? Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, via live Instagram hari Senin malam jam 8 atau TikTok jam 8 malam hari Selasa. Oke? Oh ya, kita mau promo dulu nih guys ya. Ada kelas baru di bulan Maret ya, bulan depan. Bulan Maret ada kelas baru namanya Akunting UMKM. Ini tempat untuk Anda pengusaha-pengusaha UMKM yang siap mau upgrade ke perusahaan ya, PT, CV, PTP. Teman-teman perlu rapi dalam akuntingnya. Nah, nanti di pelatihan ini akan ada diajarin cara buat akuntingnya, buat UMKM. Kemudian ada live coaching, diskusi langsung dengan saya. Dan ada live coaching setiap hari Jumat atau Kamis gitu ya, jam 8 malam di bulan Maret saja. Oke? Segera teman-teman manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ini yang terbaik dari Pajak Smart ya. Ya memang satu-satunya. Silakan teman-teman daftar di akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com untuk bergabung di sana guys. Oke. Gua akan share dulu di sini ya. Sekarang sudah ada program ini. Ada programnya, gue tinggal infokan di sini. Oke, gue pin nih produknya ya. Teman-teman tinggal ambil kalau mau ya. Gue sudah pin produknya. Oke, kita mau bahas dulu teman-teman beberapa hal yang pertama ya. Yang pertama adalah mengenai pemilu teman-teman. Besok pemilu ya, bagi teman-teman siapapun yang punya hak suara, saya sangat-sangat menyarankan buat teman-teman ikutlah pemilu ya. Ikutlah pemilu, ikutlah mencoblos, gunakan suara hak kita teman-teman ya. Jangan golput teman-teman ya. Kalau kita golput, ya kalau semua orang mikir kayak kita nanti yang seharusnya terpilih malah nggak terpilih gitu teman-teman ya. Nanti yang menang malah yang curang gitu. Tetapi kalau Anda tidak golput, Anda ikut memilih, maka lu jadi punya andil nanti siapa yang terpilih gitu ya. Kalau yang terpilih adalah orang yang lu pilih, kan kita turut berbahagia gitu teman-teman ya. Jadi silakan memilih siapa aja yang menurut Anda betul ya, pemimpin yang betul. Nah, hati-hati jangan pilih yang salah teman-teman ya. Kalau pilih yang salah, kita bisa cilaka berpuluh-puluh tahun yang akan datang ya. Jadi pilihlah pemilu dengan baik, pilihlah pemimpin yang benar menurut Anda teman-teman ya. Jangan golput teman-teman ya, gunakan hak suara kita. Oke. Sekarang mengenai keputusan MK teman-teman. Hari ini ada putusan MK, putusan nomor 83 tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi. Ini luar biasa teman-teman ya. Pertama dalam sejarah putusan MK itu betul-betul memuaskan kita ya. Bukan memuaskan kita, maksudnya kita sebagai wajib pajak merasa betul-betul terbantu, merasa betul-betul terwakilkan oleh Pak Cuaca dan teman-temannya yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya berhasil teman-teman ya, berhasil dan dimenangkan. Jadi MK menyatakan pemeriksaan bukper pajak ya itu inkonstitusional bersyarat. Oke, apa definisinya? Nanti kita akan baca dulu teman-teman. Kita akan baca dulu putusannya ya, karena kan gue juga belum dapat putusannya. Kita baru dapat putusannya itu dari berita di DTC dan juga ada berita dari YouTube-nya Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tetapi detail putusannya bagaimana kita belum tahu ya. Amar putusan yang benar bagaimana kita belum tahu. Coba
Intinya sih begini ya, intinya bukber tetap boleh, tetapi upaya paksanya menjadi tidak boleh, oke? Upaya paksanya menjadi tidak boleh. Itu yang dipermasalahkan dan akhir dikabulkan oleh majelis hakim, oke? Di Mahkamah Konstitusi ya. Dan nanti kita akan bahas melalui video terpisah mengenai ini ya. Kita akan betul-betul detail membahas mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi ini dan bagaimana dampak-dampaknya, bagaimana efek-efeknya. Itu akan luar biasa merubah ya. Ini game changer teman-teman ya. Merubah arah permainan. Teman-teman ya, selama ini bukber yang begitu menakutkan, begitu mengerikan, begitu penuh dengan nuansa-nuansa ya, sekarang berubah total teman-teman ya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini teman-teman. Oke, nanti kita akan bikin video khusus untuk itu. Sekarang kita akan diskusi tanya jawab ya, mudah-mudahan gue bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Di mana dia pertanyaannya? Oke. Semoga saya bisa menjawab ya teman-teman. Oke. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Mohon maaf kalau suaranya tadi sempat keputus ya tadi ya. Oke. Yang pertama adalah dari Bapak M. Trix. Kok suaranya kurang oke? Ya mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf teman-teman. Mungkin gue lagi coba-coba nih ganti-ganti suara. Karena kemarin kan pakai headset kurang jelas. Sekarang gue coba tidak pakai headset. Jadi nggak tahu bisa apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan masih kedengaran ya. Thank you teman-teman Pak M. Trix. Kemudian Ibu Melisa Su. Malam kok. Malam Bu Melisa. Halo Bu. Bapak M. Trix. Malam kok, malam Pak. Perbedaan pemeriksaan dan pemeriksaan bukper itu apa? Oke, jadi ada dua jenis pemeriksaan teman-teman ya. Yang pertama adalah pemeriksaan biasa, yang kedua adalah pemeriksaan bukper. Pemeriksaan biasa adalah pemeriksaan dalam rangka administratif, artinya mencari potensi pajak. Pemeriksaan bukper atau bukti permulaan adalah pemeriksaan dalam rangka mencari minimal 2 alat bukti untuk menaikkan orang ini menjadi tersangka, kemudian mau dikirim ke penjara. Gitu ya. Jadi pemeriksaan biasa adalah dalam rangka perdata, pemeriksaan bukper dalam rangka pidana. Itu bedanya, Pak. Oke? Dalam pidana kan ada 2 level. Level pertama adalah penyelidikan, level kedua adalah penyidikan. Dalam penyelidikan itu dia berusaha untuk mencari tindak pidananya. Oke, setelah tindak pidana ditemukan, maka dia naik menjadi penyidikan dan orang ini menjadi tersangka. Nah, di dalam tersangka ini kira-kira gitu ya. Dalam tersangka ini dicari 2 alat bukti yang menguatkan ya, minimal 2 alat bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi tindak pidana perpajakan. Gitu ya. Jadi penyelidikan dan penyidikan. Bukper dipersamakan dengan penyelidikan yang di bawah sini ya. Nah, setelah orang sudah ditemukan 2 alat bukti, kemudian dia dinyatakan tersangka, maka orang ini dikirim ke kejaksaan, ke pengadilan, kemudian masuk ke penyidikan. Nah, apa bedanya penyelidikan dengan penyidikan? Di dalam penyelidikan tidak ada yang namanya upaya paksa. Contohnya, orang dipaksa datang, nggak bisa. Contohnya lagi, orang itu digeledah rumahnya, nggak bisa ya. Orang itu didatangin rumahnya atau kantornya, dibongkar komputernya, dibongkar handphonenya dan sebagainya. Itu tidak boleh dalam penyelidikan. Tetapi itu boleh dalam penyidikan. Oke, setelah orang sudah jadi tersangka. Nah, dalam prakteknya yang namanya bukper pajak ya, dalam prakteknya bukper itu suka-suka dia tuh si oknum pajak ya, suka-suka dia. Dia mau menggeledah kita boleh, dia mau bongkar kita punya komputer boleh, dia mau bongkar kita punya handphone boleh, dia mau bongkar kita punya email boleh. Dalam prakteknya begitu. Nah, digugat kepada Mahkamah Konstitusi, dimohonkan kepada Mahkamah, nggak boleh begitu dong, karena ini masih di level penyelidikan, belum masuk ke penyidikan. Sehingga menurut hakim si pemohonnya betul. Nah, makanya dimenangkan. Maka dia disebut sebagai inkonstitusional bersyarat. Sekarang apa itu inkonstitusional bersyarat? Oke. Biasanya putusan MK itu adalah konstitusional atau inkonstitusional ya. Kalau dia bilang konstitusional artinya pemohon ditolak. Kalau dia bilang inkonstitusional artinya pemohon menang. Artinya ini undang-undang menjadi inkonstitusional, menjadi batal. Oke, kenapa dia bilang inkonstitusional bersyarat? Karena kalau ini undang-undang dicabut, maka terjadi kekosongan hukum. Ya, nggak boleh dong, tidak boleh ada kekosongan hukum. Nah, maka dibikin inkonstitusional bersyarat. Artinya apa? Dia menjadi inkonstitusional, tetapi
kami kasih waktu dong, mungkin 2 tahun untuk lu memperbaiki. Kalau lu sudah memperbaiki, kemudian diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi, maka dia menjadi konstitusional kembali. Gitu loh ya. Jadi, MK tidak membatalkan KUP, tetapi dia bilang inkonstitusional bersyarat. Artinya dikasih waktu untuk memperbaiki undang-undang itu, setelah diperbaiki, dia akan menjadi konstitusional kembali. Gitu, Pak. Itu yang saya pahami ya, mudah-mudahan nggak salah ya, kan gue bukan ahli hukum ya. Semangat bantu Pak M. Trix. Bapak Rocket Bunny, hutang tahun 2017 apa boleh dimasukin ke SPT tahun ini Om? Lupa soalnya. Jadi gini Pak, SPT tahun 2023 itu adalah hutang yang masih terhutang pada kondisi Desember 2023. Oke, jadi SPT kemarin nih yang mau dibikin sekarang nih adalah kondisi hutang per 31 Desember 2023. Nah, apabila hutang itu masih ada saldo hutangnya per 31 Desember tahun lalu, boleh masukin aja. Memang itu kenyataannya, gitu. Tetapi kalau hutang itu sudah lunas atau sudah selesai, ya nggak usah masukin, gitu. Nah, kalau hutang itu masih ada per kondisi Desember kemarin, ya masuk Pak, masuk. Oke, semangat bantu Pak Rocket Bunny. Ibu Melisa Su, SPT tahunan orang pribadi, bunga deposito diinput di mana kok? Bunga deposito di lampiran 3 atau lampiran yang namanya PPh final, ya Bu ya. Di bagian PPh final di nomor 1, itu ada di situ adalah bunga tabungan atau deposito, masukin di situ nilai bunganya, kemudian pajaknya 20%. Oke. Gimana jika deposito auto roll over setiap bulan? Thanks kok. Tidak masalah Bu, tidak masalah ya. Di bunganya dilaporkan di bagian lampiran PPh final, nomor 1, masukin nilai bunganya di situ. Kemudian nilai depositonya kan berubah kan? Nilai deposito berubah nilainya, itu dilaporkan di bagian harta. Oke, di bagian harta, dulu nilai depositonya 10, sekarang jadi 10,5 gitu. Gitu doang sih Bu, nggak ada masalah. Oke. Semangat bantu Bu Melisa Su. Bapak Rocket Bunny, terpotong. Mohon maaf ya teman-teman, terpotong. Oh ya, Bapak Rocket Bunny. Om, kalau WP sebagai pekerja bebas dan ada buka toko, batas omset 4,8 M-nya digabung ya? Setahu saya iya Pak, setahu saya iya ya. Yang namanya omset toko dengan pekerja bebas itu sama-sama usaha kan, sehingga akan digabung dalam rangka batasan omset. Jadi hati-hati ya. Gue punya klien juga beberapa begitu ya. Pekerja bebas, kalian buka toko, gue jaga tuh dia punya omset tuh. Kalau lewat 4,8 bahaya, jadi PKP. Begitu, gabungan Pak, setahu saya begitu. Oke. Semangat itu Pak Rocket Bunny. Bapak Rocket Bunny, bagaimana kalau WP ada buka online shop, kemudian jual mobil bekas, omset 4,8 M-nya terpisah? Setahu saya digabung Pak, digabung. Pokoknya yang namanya usaha digabung semua. Kecuali pekerjaan atau penghasilan lainnya, atau PPh finalnya itu nggak dihitung. Tetapi kalau online shop itu adalah usaha, menurut gua digabung deh Pak. Digabung sih, dalam rangka untuk menghitung PKP ya. Nah, semua teman-teman Pak Rocket Bunny. Kemudian Ibu Noi. Kok belajar akunting 1 bulan pasti bisa nggak kok? Kalau nggak bisa gimana kok? Sebenarnya bisa kok Bu, akunting itu tidak sulit sebenarnya ya. Akunting itu yang penting kita pakai software, kemudian kita paham nih, kalau gue mau ini, gue mesti ke menu mana, itu aja yang penting Bu. Kalau gue mau bikin invoice, ke menu ini. Kalau gue mau bikin pembayaran, ke menu ini. Kalau ada uang masuk, ke menu ini. Kalau gua mau bikin beli motor mobil mesti ke menu ini. Gitu doang Bu, sesimpel itu Bu, sesimpel itu sebenarnya, gitu. Jadi akunting itu bagi UMKM nggak terlalu susah sebenarnya. Cuman kalau orang yang sudah detail agak susah, tetapi dalam hal UMKM tuh nggak susah. Cuma ada 4 kok. Yang namanya akunting cuma ada 4. Jual, beli, kas dan bank. Udah, gitu doang. Jual, beli, kas, bank. Kalau 4 ini dijaga dengan betul, maka seharusnya akuntingnya beres. Ya bukan beres beneran sih, ya minimal 80% udah betul lah. Gitu, Bu. Oke. Nah, semua teman-teman Bu Noi. Ibu Mary, malam kawan. Malam Bu Mary, halo. Bapak user 2126, malam kok, malam. Bila ada SP2DK di 2023 badan, ada poin kesalahan pemotongan PPh 23, seharusnya PPh 21. Mau dilakukan pembetulan SPT masa PPh 23 tahun 2021 dan PBK di Februari 2024 ini, bisakah? Jawaban saya bisa, Pak. Jawaban saya bisa,
coba komunikasi dengan AR-nya. Bilang aja AR-nya, "Pak, mohon maaf Pak, kita salah potong nih pakai harusnya PPh 21 nih, kita mau PBK ya. Harusnya bisa Pak." Gitu sih. Kalau ada selisih tinggal dibayar aja pajaknya tambahannya, gitu. Semestinya bisa Pak. Oke? Bilang ke AR Pak supaya dibantu AR, oke? Semangat teman tuh Pak user 2126. Ibu Melisa Su, malam kok, malam. Software buatan perusahaan sendiri diamortisasi 4 tahun kah? Boleh Bu, boleh. Kalau mau 4 tahun boleh. Ya 4 tahun oke sih software Bu. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja. Oke. Semangat tuh Bu Melisa Su. Ibu Melisa Su, kok kalau perusahaan dagang, aspek pajaknya PPh pasal berapa saja? Thanks kok. Sebenarnya kalau perusahaan itu semua PPh kena ya. Contoh, PPh 21. Kalau dia bayar gaji karyawan ada. Kalau nggak ada gaji nggak usah. PPh 23. Kalau dia ada bayar jasa, kan potong PPh 23. Kalau dia nggak bayar jasa, ya nggak usah. PPh 4 ayat 2. Kalau dia ada sewa gitu ya, atau dia ada bayar dividen nggak ya? Ada sewa gitu, maka dia potong PPh final 4 ayat 2. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Kemudian dia PPh final yang 0,5% kalau dia pakai itu ya dagang itu bisa pakai juga PPh final. PPN kalau dia PKP gitu. Jadi intinya sih Bu, kalau perusahaan itu semua pajak dia bisa, semua pajak dia tercover gitu. Tinggal menentukan aja bulan ini ada nggak ya? Ada nggak kita bayar gaji orang? Kalau ada berarti ada PP 21 gitu. Ada nggak kita bayar jasa? Kalau ada berarti PP 23. Ada nggak kita sewa? Kalau ada berarti PPh final gitu ya. Gitu Bu. Jadi semuanya kena sih, semua kena. Cuman ya tergantung ada apa nggak transaksinya. Oke? Semua teman tuh Bu Melisa Su. Ibu Rocket Bunny. Terpotong lagi. Ke refresh, mohon maaf, ke refresh. Bapak Rocket Bunny, hutang lebih besar dari pendapatan bisa ya Om? Pada prakteknya bisa sih Pak. Pada prakteknya bisa-bisa aja. Kalau pendapatannya 10, hutangnya 50, tetapi kan hutang itu buat bangun aset lah atau bangun pabrik kan bisa gitu. Pada prakteknya boleh-boleh aja. Semua teman tuh Pak Rocket Bunny. Bapak M-Trix, Ibu Noi, depends. Ibu Melisa, boleh? Oke, siap. Thank you Pak Matrix. Bapak Rocket Benny dari Pak Matrix, tidak bisa dan tidak mungkin. Bapak Rocket Bunny, hutang kartu kredit dari Gestun, apa ada bedanya dengan hutang KTA Om? Pada dasarnya nggak ada beda Pak, sama saja. Bapak lapor aja, Bapak lapor hutang kartu kredit, Gestunnya berapa nilainya. Kemudian KTA-nya berapa gitu. Sama aja Pak, sama aja sih. Nanti hutang itu kan masuk ke rekening nih. Nah, rekening dilapor sebagai harta gitu Pak, supaya balance ya. Jangan sampai kita lapor hutang tapi nggak lapor harta, nggak boleh ya, harus lapornya balance. Semoga teman-teman tuh Pak Rocket Bunny. Bapak M-Trix, kalau sudah pemeriksaan bukper masih boleh bayar denda plus pokok kok? Jawabannya boleh Pak, boleh ya. Jadi dalam pemeriksaan bukper itu orang boleh melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran. Itu adalah sebuah dokumen, kemudian dia bayar pajaknya plus denda 100%. Oke? Dia bayar pajak plus denda 100%, maka selesai urusannya, bukpernya selesai. Gitu. Bukpernya di closing. Nah, inilah hebatnya pajak ya. Pajak di Indonesia itu tidak memaksa orang masuk penjara. Enggak. Pajak di Indonesia itu, kalau lu bisa bayar pajaknya plus denda, kita ampuni, kita maafkan. Itulah pajak kita itu lebih bagus begitu ya. Nah, jadi jangan khawatir. Walaupun sampai ke pengadilan pun masih boleh. Sampai ke pengadilan pun kita masih boleh memilih untuk membayar, kemudian plus denda 100%, kemudian tersangkanya langsung dihentikan oleh Menteri Keuangan. Gitu, oke. Semoga teman-teman Pak M-Trix. Bapak user 21, makasih kok, sama-sama. Ibu Melisa Su, makasih banyak jawabannya kawan. Sama-sama Bu, thank you. Bapak Rocket Bunny, hutang kena pajak berapa Om? Jadi hutang itu nggak kena pajak Pak ya. Yang kena pajak itu adalah penghasilan. Oke? Jadi PPh kan pajak penghasilan kan. Nah, hutang tidak kena pajak. Yang kena pajak adalah penghasilan. Tetapi kalau si perusahaan ya ngutang sama Mr. A. Jadi kita pinjam uang nih, perusahaan nih pinjam uang dari Mr. A. Kemudian kita bayar plus bunga. Nah, bunga ini kan penghasilan bagi si Mr. A dong. Nah, kita mesti potong PPh 23 atas bunga 15%. Nah, ketika kita bayar bunga kepada orang, berarti kan itu adalah penghasilan bagi dia. Kita mesti potong PPh 23 15%. Ini yang orang sering lupa. Gitu Pak ya. Jadi bukan hutangnya yang kena pajak, tetapi penghasilannya. Berupa bunganya. Nah, semangat teman-teman Pak Rocket Bunny.
Ibu Arini Ismawati, kok PT kirim barang ke site via speedboat atau kapal barang. Tetapkah wajib potong PPh 23 ya? Setahu saya tetap Bu ya, tetap potong PPh 23, tetapi kalau pelayaran kalau nggak salah ada PPh final PPh 22 atau PPh 15 deh kalau untuk pelayaran gitu. Tetapi kalau customer-nya boleh-boleh aja dipotong PPh 23 ya sudah 23 saja. Gitu Bu. Oke. Semangat bantu Bu Arini. Bapak Roket Bani. Terpotong. Ya, Bapak Roket Bani. Contoh nyata denda pajak bukber 100% seperti apa? Contohnya nih ya, saya adalah kena bukber. Saya kena bukber nih ya. Ternyata saya pernah beli PPN. Nah, ini mafia nih ya, mafia ya. Saya beli PPN. Saya beli PPN senilai 100 juta gitu ya. Nah, ini adalah PPN masukan yang saya beli padahal tidak ada transaksinya. Oke, itu namanya adalah transaksi yang tidak berdasarkan kondisi sebenarnya ya. Transaksi yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya lah gitu ya. Nah, itu kan transaksi bohong ya, itu namanya beli PPN. Nah, gua akan bayar 100 juta itu ditambah denda 100 juta lagi. Jadi 100 juta pokoknya plus denda 100%. Udah selesai. Nah, tindak pidananya akan dihentikan. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak Roket Bani. Nominalnya maksudnya. Iya ya. Jadi biasanya sih PPN ya. Hampir semua kasus bukber itu PPN. Kalau nggak PPN berarti pencucian uang. Gitu sih. Oke. Ibu Melisa Su, kok kalau CV PKP karena dikukuhkan jabatan, omsetnya di bawah 4,8 M, bolehkah final 0,5%? Jawabannya boleh Bu ya. Kalau dia punya omset masih di bawah 4,8 M, walaupun dia PKP ataupun bukan PKP, dia tetap boleh pakai PPh final 0,5%. Gitu Bu. Pertanyaan saya, kenapa dia dikukuhkan PKP jabatan kalau dia punya omset masih di bawah 4,8 M? Gitu. Jangan-jangan dia punya omset lebih dari 4,8, hati-hati ya. Kalau punya omset lebih dari 4,8, maka dia menjadi tidak bisa lagi pakai PPh final 0,5%. Gitu ya. Oke. Semangat bantu Bu Melisa Su. Ibu Arini Ismawati. Sekali transaksi berkisar 100 ribuan tergantung berapa koli barang. Oke, bagaimana tuh Bu? Oke. Ibu Melisa. Apakah CV tersebut wajib pembukuan? Jawabannya wajib Bu ya. Yang namanya CV itu wajib pembukuan. Yang namanya badan itu wajib pembukuan ya. Apakah boleh pencatatan saja? Tidak boleh, tidak bisa ya. Secara pakai final 0,5%. Nah, banyak orang salah persepsi. Banyak orang berpikir, kan gue sudah PPh final 0,5%, gue tidak usah pembukuan dong. Itu salah ya teman-teman ya. Itu persepsi yang salah ya. Apapun metode pajak yang kita pakai, kita wajib pembukuan bagi perusahaan, bagi badan ya, CV, PT, PTP, itu wajib pembukuan apapun kondisinya. Mau dia final, mau dia non-final, mau dia PKP, mau dia bukan PKP, tetap wajib pembukuan lengkap kalau dia perusahaan. Oke? Nah, semoga teman-teman Bu Melisa Su. Bapak M. Trix, kok apa perbedaan pajak degresif, pajak ad valorem, dan juga pajak tetap? Nah, saya nggak yakin nih Pak, mohon maaf nih, saya juga nggak gitu paham istilah-istilah ini ya. Coba cek ke Google Pak. Coba cek ke Google, mungkin ini istilah yang lebih terlalu teknis ya Pak, saya juga nggak paham nih. Mohon maaf nih Pak ya, coba sambil cek di Google Pak nanti. Semoga bantu Pak M. Trix. Ibu Noi, kok Ibu Noi, kok tanya, kalau ada cicilan kartu kredit beli HP, perlu laporkan juga kah kok ke SPT pribadi tahunan? Kalau saya sih nggak perlu Bu. Kalau saya yang sifatnya cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, nggak saya laporkan. Saya hanya laporkan hutang-hutang yang sifatnya material, yang sifatnya udah ratusan juta, itu baru saya laporkan. Kalau nilai kecil-kecil mah nggak usah lah, nggak perlu, orang pajak juga nggak penting. Gitu Bu, kalau saya ya. Semacam itu Bu Noi. Ibu Susana Janto, kok misal kita usaha atas nama 2 orang di satu tempat usaha yang sama, supaya bisa dapat tarif UMKM, apakah bisa? Jawaban saya bisa Bu, bisa ya, tetapi Ibu mesti tahu ya, yang namanya satu tempat 2 usaha, harus betul-betul 2 usaha, ya. Jangan barang dagang digabung, ya, jangan rekening digabung, gitu ya. Kalau satu tempat 2 usaha, betul-betul dipisah. Kalau perlu kasih tembok, kalau perlu kasih triplek atau kasih pagar gitu ya. Ini barang si A, ini barang si B. Oke? Kalau mau beli barang si A ya ke sini, mau beli barang si B ke sini. Jangan tukar-tukaran barang, nggak boleh ini orang. Nah, gitu Bu.
Jadi boleh-boleh saja satu tempat 2 usaha atau 3 usaha atau 4 usaha boleh. Tetapi mesti ingat, pembeliannya juga ada 2, penjualan juga ada 2, rekening juga ada 2, gitu. Barang dagangnya pun ada 2. Jadi jangan digabung. Nah, kalau digabung orang pajak bilang, "Nggak bisa nih, ini satu orang nih." Nah, repot kan? Nah, jadi kalau perlu dipisahkan dengan berbagai cara. Dikasih tembok keh, dikasih pintu keh, dikasih triplek keh, pokoknya dipisahkan. Nah, dengan begitu akan lebih aman, gitu, Bu. Oke, semoga terbantu, Bu Susana Janto. Bapak M-Trix untuk Ibu Noi, tidak usahlah kecil doang. Iya, 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 iya. Kalau kecil nggak usah lah. Thank you, Pak M-Matrix. Ibu Susana Janto. Oh, udah ya. Bapak Ibu Noi, oke, ya. Kemudian Bapak BXY Store. Penghasilan itu hitungnya dari rekening PTK. Ini mengenai apa nih, Pak? Rasa-rasanya iya ya. Kalau rekening PT kan rekening usaha ya. Jadi semua uang masuk ya penghasilan. Kecuali dia bisa menjelaskan bahwa itu bukan penghasilan. Gitu ya. Kan dia pembukuan ya kalau PT. Oke. Semoga terbantu Bapak BXY Store. Bapak YH. PPh 21 yang aturan baru, apakah harus lapor setiap tanggal berapa, Kak? Masih sama, Bu ya, tanggal 20 lapor, tanggal 10 bayar. Jika nihil juga harus lapor ya? Jawabannya iya, kalau dia punya pegawai. Oke? Kalau dia punya pegawai minimal 1 aja. Walaupun itu PPh-nya nihil, dia tetap harus bikin e-bupotnya dan tetap harus lapor. Gitu ya, nggak usah bayar kan nihil. Tetap harus lapor kalau minimal ada 1 aja pegawai. Gitu ya. Nah, mengenai bayar lapor masih sama ya, bayar tanggal 10, bayar tanggal 20. Oke? Semoga terbantu Bapak YH. Bapak M-Trix, untuk BXY Store, final omset kalau umum laba. Oke, oke, thank you Pak. Bapak Rocket Bunny, Ibu punya NPWP, tapi nggak pernah lapor SPT karena anak yang urus keuangan keluarga. Cara lapor SPT gimana? Oke, jadi gini, orang pajak nggak pusing, Pak. Orang pajak nggak pusing. Yang penting ini uang dilaporkan di SPT seseorang. Oke? Nah, uang ini mau dilapor di SPT ibu? Boleh. Mau dilapor di SPT anak? Boleh. Intinya ini uang harus dilaporkan. Gitu. Orang pajak nggak pusing. Mau dilapor SPT ibu boleh, SPT anak juga boleh. Intinya, jangan sampai ada harta yang tidak bertuan. Secara pajak ya, secara pajak. Jangan sampai ada harta yang ketika ditemukan belum dilapor di SPT siapapun. Itu pasti akan ditagih pajaknya. Gitu, Pak. Jadi silakan aja. Boleh dilapor SPT di ibu boleh, di anak boleh. Nah, boleh aja. Oke. Semua teman-teman Pak Rocket Bunny. Bapak M-Trix untuk Bapak YH 15 harus ya. Oke, siap. Thank you, Pak. Bapak Rocket Bunny, harta atas nama anak semua Om. Oke, silakan aja, bebas ya, bebas aja. Kalau si ibu ini memang berniat untuk kasih kepada si anak semua harta ini, ya udah, si ibu nggak usah ngapa-ngapain, semua lapor ke anak aja. Tetapi kalau si ibu mikir, kan gue masih punya anak yang lain, gue mau kasih ke anak yang lain, ya udah, sementara dia lapor di SPT si ibu dulu, gitu. Jadi tergantung mereka aja, mereka tinggal bersepakat aja, tinggal dibuat kesepakatan, ini barang mau dilapor di mana, gitu aja. Semoga terbantu Pak Rocket Bunny. Bapak Rocket Bunny, NPWP ibu hanya sebagai administrasi. Oh, oke, oke, oke. Nggak apa-apa, tinggal dia tentukan aja. Mau dilapor di SPT ibu boleh, di anak boleh. Yang penting harta itu harus dilaporkan di SPT seseorang. Oke? Semoga terbantu Pak Rocket. Bapak M-Trix untuk Bapak Rocket Bunny. Menurut saya, kalau harta atas nama anak sih tidak masalah ya, kecuali ada harta nanti hibah atau warisan yang susah. Iya sih, bolehlah dilapor di anak boleh, di ibu juga boleh. Oke. Bapak Rocket Bunny, kalau hutang macet bisa dimasukin ke SPT juga Om? Hutang macet ya? Menurut saya boleh Pak, menurut saya boleh, nggak ada masalah. Memang itu hutang kan? Kan macet belum tentu selamanya macet kan? Nanti kan suatu hari mungkin kita bayar dong, gitu ya. Semoga teman-teman Pak Rocket Bunny. Bapak BXY Store. Untuk Bapak M-Trix, omset itu hitungnya dari mana Bang? Uang keluar masuk dari rekening PT atau gimana? Jadi omset itu Pak dari penjualan. Oke, omset adalah penjualan. Penjualan adalah daftar invoice yang kita terbitkan. Oke, semua invoice yang kita terbitkan dan semua penjualan kita adalah omset. Oke, apakah omset itu sama dengan uang masuk di rekening? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Kan bisa aja kita terima penjualan uang cash kan bisa. Nggak harus ke rekening dong. Nah, jadi kalau bisa, gunakanlah akunting, sehingga ada invoice-nya jelas ya, tinggal dihitung berapa total penjualannya.
gitu. Kalau dia tidak bisa membuktikan dengan invoice, dia tidak bisa membuktikan dengan dokumen-dokumen, terpaksa pakai rekening. Nah, maka semua uang masuk dari rekening dapat dianggap sebagai omset. Kalau dia pembukuan ya. Nah, kecuali dia bisa buktikan sebaliknya bahwa itu bukan omset, maka dia boleh memisahkan. Gitu ya. Oke. Semua teman tuh Pak BXY Store. Ibu Susana Janto, thanks kok, sama-sama Bu. Bapak M Trix, buat Bapak BXY Store. Omset itu transaksi yang terjadi antar pembeli terhadap penjual ditotalin gross kali 0,5% UMKM. Betul Pak, siap. Thank you Pak MM Trix, betul-betul. Bapak YH Kamsyako, sama-sama. Bapak user 21, kok kalau orang pribadi, kredit motor di bawah 30 juta juga, apakah harus lapor di SPT ya? Menurut saya perlu Pak, perlu ya. Kalau yang namanya motor, mobil, rumah itu perlu dilaporkan. Kenapa? Karena kan ketika kita mengkredit, itu si leasing sudah lapor ke pajak, gitu loh. Si leasing itu sudah lapor ke pajak, oh si A ada KPR, si B ada kredit motor, si C kredit mobil itu dilapor semua ke pajak. Nah, jadi supaya nggak ada potensi masalah, kita laporkanlah sesuai dengan kondisi apa adanya. Semua teman tuh Pak user 21. Bapak Cafu, kok awan? E-Bupet 21 terbaru kapan mulai berlaku? Mulai masa Januari 2024. Oke, mulai masa Januari 2024 ya Pak. Nah, semua teman tuh Pak Cafu. Bapak M-Trix, untuk Bapak user 21. Menurut saya sih lapor aja, nanti mana tahu mau jual susah nanti. Betul Pak, setuju ya. Mending kita lapor, nanti kalau mau jual gampang. Nah, thank you Pak M-Trix. Semoga terbantu. Bapak Mr. Humble Physician, mantap kok, siap. Thank you Pak. Kok. Bapak M-Trix, bahas Dirty Vote kok. Dirty Vote ini lagi seru ya, sudah 13 juta penonton atau bahkan lebih sekarang ya. Luar biasa, itu kalau masuk bioskop, waduh, bisa gila itu cuannya ya. Jadi, gua termasuk orang yang mendukung Dirty Vote ya, karena yang namanya kecurangan pemilu itu perlu untuk diungkap. Karena kan kita pemilik negara ini ya. Yang punya negara ini kita loh ya, warga masyarakat ya, bukan para orang-orang tertentu, enggak ya. Kita berhak tahu apabila ada dirty vote, ada kecurangan dalam pemilu ini. Kenapa? Karena kecurangan itu akan menyebabkan rusaknya negara ini. Negara yang kita cintai ini loh, bisa rusak gitu loh. Kalau sudah rusak, belum tentu bisa balik seperti zaman dulu ya. Jangan lo berpikir zaman sekarang dengan demo-demo bisa reformasi, belum tentu bisa loh ya, belum tentu bisa. Karena sekarang zamannya sudah beda gitu. Jadi jangan sampai sudah terlanjur rusak baru kita nangis. Jangan ya. Sekarang selagi belum rusak, selagi besok masih bisa kita pilih nih orang yang benar, maka nontonlah film Dirty Vote itu ya. Gue sudah publish di YouTube gue, sampai besok pagi gue publish ya. Semua teman tuh Pak Matrix. Bapak User 21, thank you kok, sama-sama. Ibu Noi, kok kalau orang pribadi berdagang, kan ada persediaan barang dagang. Apakah itu harus dilaporkan di SPT? Menurut saya iya Bu, menurut saya iya ya. Yang namanya barang dagang adalah harta. Itu perlu kita lapor di SPT tahunan orang pribadi kita. Oke, jangan sampai ada harta yang tidak kita laporkan ya, termasuk barang dagang. Oke, nah semua itu Bu Noi. Ibu Noi, dan apakah nilainya setiap tahun berubah? Berubah Bu ya. Barang dagang yang dilapor adalah barang dagang kondisi 31 Desember 2023. Oke, pada saat Desember kemarin, Ibu kira-kira aja nilai barang dagang gue ini berapa ya? Kalau gue jual semua nih, berapa nilai kira-kira? Nah, itu aja Bu, kira-kira aja. Oke, nah, semua teman tuh Pak Ibu Noi. Bapak M Trix, kok perbedaan antara perpetual dan periodik di akuntansi? Oke, jadi sebenarnya sih akunting tidak mengenal periodik ya. Semua akunting harus perpetual sebenarnya ya. Cuman dalam prakteknya orang jadi periodik. Perpetual itu maksudnya ada perpindahan arus barang yang jelas item per item. Jadi belinya 10, kejual 3 kan, masih ada 7. Itu namanya perpetual. Nanti kejual 1, jadi 6. Nanti beli lagi 3, jadi 9 gitu ya. Ada perpindahan arus barang yang jelas. Nah, kalau periodik tidak. Periodik itu belinya 10 juta, ya udah 10 juta. Nanti nunggu di Desember kita hitung berapa saldo akhirnya. Jadi saldo awal tambah pembelian dikurang saldo akhir, itulah HPP. Nah, itu metode periodik. Sedangkan yang benar adalah perpetual. Belinya 10.000, jualnya 10.200, untung 200. Ini item per item, itulah perpetual. Itu Pak bedanya Pak. Nah,
Yang namanya sistem akunting, semua sistem akunting itu pakai perpetual, gitu ya. Kalau periodik itu pasti sistem yang sudah kita setting, gitu. Kita setting maksudnya bukan bukan setting jelek ya, maksudnya sudah kita setting supaya memenuhi kebutuhan kita, gitu. Tetapi yang namanya akunting software pasti perpetual dan memang seharusnya pakai perpetual, gitu Pak ya. Kalau perpetual itu stok barang tuh detail satu per satu setiap saat ada terupdate. Kalau periodik itu stok barangnya nunggu akhir periode atau awal periode. Pokoknya ketika dia stok opnam, dia menghitung nilai barang dengan stok opnam. Dia melakukan opnam, dicek secara fisik gitu ya. Sedangkan perpetual itu jumlah barang item per item itu ada di sistem, berjalan terus. Nah, gitu Pak. Oke. Semua tahu tuh Pak Matrix. Bapak Hen atau Bapak Hendy ya. Apakah ada peraturan yang mengatur persentase pendapatan dan pengeluaran? Jawabannya tidak ada, Pak. Jawabannya tidak ada ya. Tetapi kalau orang pajak ketemu Anda atau kita ya, wajib pajak yang tidak punya pembukuan, bagaimana? Kalau ada orang nih tidak punya pembukuan, terus bagaimana orang pajak bisa menentukan dia ini labanya berapa persen? Nah, maka ada yang namanya nilai kewajaran lah, atau nilai market lah, atau hasil investigasi lah. Pokoknya ada aja alasan yang dipakai oleh orang pajak untuk menentukan, lu untung sekian nih, sekian persen, gitu kan. Dia langsung tembak nih sekian persen. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapatnya si AR atau si pemeriksa pajak, Anda silakan buktikan. Kan cilaka. Gitu. Tapi memang pajak punya kewenangan itu ya. Pajak punya kewenangan untuk menentukan berapa tingkat laba kita, berapa persen laba kita. Kalau kita menolak, ya kita bisa buktikan sebaliknya. Nah, cilaka kan kalau begitu kan? Tetapi memang itu faktanya, pemeriksa punya hak untuk menentukan. Toh kita salah juga kan? Kan kita salah ya. Kita harusnya pembukuan tapi nggak pembukuan, ya salah sendiri toh. Nah, makanya pembukuan adalah tulang punggung dari akunting teman-teman ya. Pembukuan adalah tulang punggung dari perusahaan. Kalau nggak ada pembukuan, perusahaan bisa ambruk kalau sampai kena pemeriksaan pajak, gitu loh. Jadi jangan ya, harus punya pembukuan yang lengkap. Semua tahu tuh Pak Hendy. Bapak Rocket Bunny, jual mobil bekas pakai norma atau 0,5% UMKM Om? Boleh pakai norma, boleh pakai 0,5% UMKM, silakan dipilih Pak, mana yang lebih enak. Kalau saya sih lebih milih 0,5%, lebih gampang ya. Tetapi kan yang namanya jual mobil biasanya itu di atas 4,8 M. Sehingga dia menjadi sebaiknya bikin PT atau pribadi yang PKP. Gitu sih. Nanti dia cuma kena PPN 1% aja. PPN 1,1%, nggak 11% ya. Begitu sih. Ya memang dilema nih. Yang namanya perusahaan mobil bekas tuh dilema banget. Itu sampai bingung mereka itu. Ya, terpaksa mau gimana lagi. Semua tuh Pak Rocket Bunny. Bapak Hendy, misal pendapatan 100 juta, biayanya 15 juta, jadi di harta bertambah 85 juta. Oke, kalau gitu nggak ada masalah Pak. Kalau gitu nggak ada masalah ya, kalau yang namanya orang pribadi. Kan ini orang pribadi ya. Kalau orang pribadi mah bebas Pak, dikira-kira aja. Gitu. Kan ada tabel KLU tuh, ada tabel KLU di per 17 tahun 2015 yang mengatur keuntungan dari orang pribadi. Nah, di situ sudah diatur tuh orang pribadi punya keuntungan maksimal berapa, gitu Pak. Oke, tetapi kalau badan nggak bisa ya, kalau badan wajib pembukuan. Jadi keuntungannya dilihat dari pembukuannya. Nah, saya mengatakan itu Pak Hendy. Bapak M-Trix untuk Bapak Rocket Bunny. Kalau berhubungan dengan usaha, iya masuk di penghasilan, tidak teratur. Kalau orang pribadi progresif, tapi mobil cenderung turun 4 tahun di awal. Oke, siap Pak. Oke, belum ada ini ya, belum ada pertanyaan lagi. Gua akan sampaikan dulu beberapa informasi teman-teman. Ini gue lagi mencatat nih ya, gue mencatat ada beberapa yang mungkin orang bertanya. Banyak orang bertanya, kalau punya omset di bawah 4,8 M, bolehkah dia memilih menjadi PKP? Oke, jawabannya boleh teman-teman ya. Kalau Anda punya omset di bawah 4,8 M, kan tidak wajib PKP ya. Tidak wajib PKP, bukan berarti nggak boleh ya. Anda tetap boleh menjadi PKP kalau punya omset di bawah 4,8 M. Kenapa orang mau jadi PKP? Walaupun dia punya omset di bawah 4,8 M. Gara-gara vendornya atau customer-nya. Kadang-kadang customer kita tuh wajibin kita PKP. Ya udah, dia jadi PKP. Kadang-kadang vendornya yang wajibin dia jadi PKP. Ya udah, ikut PKP. Karena kan dia mungkin di pihak yang lemah. Begitu ya. Jadi orang miliki PKP gara-gara customer atau vendor yang minta. Kadang-kadang gitu sih. Oke ya.
PKP itu tidak berarti mesti pembukuan ya teman-teman ya. Kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, walaupun dia PKP, dia tidak perlu pembukuan. Kalau orang pribadi ya, kalau orang pribadi. Nah, kalau badan nggak beda. Kalau badan, berapapun omsetnya, dia wajib pembukuan. Oke? Nah, lanjut. Masih ada pertanyaan tambahan dari Ibu Jessi 05. Kalau orang pribadi jual mobil setelah 5 tahun, jualnya rugi. Nggak ada pajaknya lagi. Karena jual mobil kan ya Jawabannya tidak ada Bu ya, Bu Jessi nggak usah khawatir. Yang namanya orang pribadi jual barang rugi, itu tidak ada pajaknya. Nah, pajak hanya muncul jika ada untung ketika dia jual aset. Contohnya, dia jual emas, kan untung tuh. Atau dia jual dolar, kan untung. Atau dia jual barang antik, kan pasti untung. Gitu sih Bu ya. Jadi hanya perlu kena pajak jika ada untung saja. Itu pun kena PPh progresif ya, bukan pajak yang final ya. Nah, semoga terbantu Bu Jessi. Bapak Rocket Bunny, kalau buka cabang kedua di 2 provinsi, berbeda gimana Om untuk bayar pajaknya? Kan ada PPh, PPN ya. Nah, kan dia terdaftar di 2 KPP. Iya betul ya. Jadi dia punya 2 cabang, ada 2 NPWP dong. Berarti ada 3 NPWP dong. NPWP induk 1, NPWP cabang 1, NPWP cabang yang kedua. Jadi ada 3 NPWP ya. Nah, kan ada PPh, ada PPN ya. Kalau PPh, dia bayar di masing-masing cabang. Kalau PPN, dia boleh dipusatkan ke induk. Gitu Pak ya. PPN dipusatkan ke induk, PPh-nya dibayar di masing-masing cabang. Begitu. Oke. Semoga terbantu Pak Rocket Bunny. Bapak Hendy, OP kalau menerima pendapatan sewa ruko, apakah diakui sebagai omset usaha? Jawabannya tidak, Bu ya, Pak ya, tidak. Yang namanya sewa itu ada kategori khusus di bagian PPh final. Di bagian PPh final ada satu nomor 9 kalau nggak salah ya, namanya penghasilan dari sewa. Nah, gara-gara dia masuk ke situ, maka dia tidak digolongkan sebagai omset usaha, berbeda. Karena dia bukan usaha ya. Kecuali memang dia pedagang properti. Kalau dia pedagang properti, disewa-sewain, ya itu maka masuk usaha ya, masuk omset. Contoh dia developer gitu ya, developer kemudian dia sewa-sewain, itu masuk usaha ya. Nah, tetapi kalau orang pribadi, kebetulan gue punya rumah, gue sewakan, gue punya ruko, gue sewakan, ya itu bukan usaha. Itu hanyalah sebuah investasi-investasi saja. Gitu ya. Nah, semoga tuh Pak Hendy. Lanjut Ibu Noi, kalau jual mobil atas nama CV, apakah ini kena bayar pajak? Walau jual ya harganya turun setelah 5 tahun. Nah, kalau CV beda Bu ya, kalau CV beda ya. Jadi CV itu untuk menentukan dia untung atau rugi, dia jangan lihat harga beli mobilnya. Dia mesti lihat harga bukunya atau nilai bukunya pada saat dia menjual. Karena kan mobil kan disusutkan kan? Mobil itu kan disusutkan oleh akunting kan? Disusutkan. Ketika dia mau jual, dia mesti lihat harga nilai bukunya berapa. Nah, kalau nilai buku itu di bawah dari harga jual, maka dia ada untung. Nah, untungnya itu masuk ke penghasilan lain-lain, hitung pajak PPh badan. Oke? Umumnya kalau mobil itu ujungnya untung loh, kalau dia perusahaan CV ya. Karena kan CV itu atau PT ya, kan dia menyusutkan kan? Dia menyusutkan sehingga nilai mobil itu berkurang terus secara akunting, secara nilai buku. Ketika dia jual, kan masih ada nilai dong di market dong, maka ada untung. Nah, di situ kena PPh. Oke? Saya mengatakan tuh Bu Noi. Bapak M-Trix, pada prakteknya mungkin hanya beberapa yang bayar, bener nggak kok? Ini mengenai apa nih Pak? Mengenai yang mana nih? Sewa kah? Atau apa? Sebenarnya sih gini ya, kita selalu menyaranin orang, mending lu bayar pajak sesuai apa adanya, gitu loh ya. Kenapa? Karena karena memang sudah seharusnya gitu, sudah seharusnya kita bayar pajak. Kalau kita nggak bayar pajak, ini negara nggak bisa hidup gitu loh ya. Jadi kita mesti punya kesadaran, ya negara ini kalau bukan kita yang bayar pajak, siapa lagi? Gitu ya. Gitu ya. Selamat teman tuh Pak M-Trix. Ibu Wija terus Bajaringan Indo. Weh, saham yang dimiliki beli di sekuritas, lapor di mana pada SPTS pribadi? Jawabannya di bagian harta, Bu. Di bagian harta dilapor sebagai 031 ya. 031 yaitu saham yang dibeli untuk dijual kembali. Oke, 031 nilai sahamnya adalah nilai pembelian saham.
atau nilai market atau nilai nilai average juga bisa kalau memang ada nilai average-nya. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Wija terus pajak ringan. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Yang akan gua sampaikan adalah banyak orang bertanya, apakah fasilitas gratis pajak 500 juta itu masih berlaku? Jawabannya masih berlaku ya, tetapi itu hanya untuk orang pribadi ya teman-teman ya. Yang namanya fasilitas pajak yang 500 juta tidak kena pajak itu hanya untuk orang pribadi. Tetapi itu masih berlaku seterusnya, tidak akan hilang itu aturannya, kecuali dicabut ya undang-undangnya, undang-undang HPP. Itu masih berlaku sampai dengan 7 tahun sejak NPWP dibuat ya, orang pribadi ya. Bukan sejak pertama kali dia bayar UMKM. Nah, jadi orang pribadi itu punya hak untuk menjadi UMKM, punya hak untuk mendapatkan fasilitas gratis 500 juta itu selama 7 tahun sejak dia punya NPWP, bukan sejak dia menjadi UMKM ya. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Mtrix. Oke. Bapak Hendy, peraturan berapa yang mengatur pendapatan berdasarkan KLU di Per 17 tahun 2015 Pak ya? Per 17 tahun 2015 di bagian lampiran 1 dan lampiran 2. Oke, di situ tuh ada tabelnya tuh, tabel penghasilan neto. Jadi kalau lu dagang pakaian nih, sudah diatur nih berapa maksimal keuntungannya. Kita boleh mengakui di bawah itu, tetapi tidak bisa mengakui di atas itu. Gitu, Pak. Oke. Saya mau tahu tuh Pak Hendy. Ibu Wija, mobil yang dijual PT, kalau dijual apakah harus PPN penjualan? Jawabannya iya jika PT itu PKP. Oke, jadi kalau kita PKP nih, ketika kita jualan, apapun yang kita jual itu jadi objek PPN. Gitu. Mau jual mobil, jual motor, jual properti, jual barang dagang, pokoknya jual apapun itu akan kena PPN kalau kita PKP. Gitu, Pak. Jadi tergantung dari si penjualnya apakah PKP atau bukan. Oke. Semoga teman tuh Bu Wija. Ibu Noi, berarti mobil atas nama CV berapa tahun disusukan secara akuntansi? Biasanya saya 8, Bu. Biasanya saya 8 tahun untuk mobil ya. Kalau motor 4 tahun, kalau mobil 8 tahun. Nah, nanti kan ketika tahun ke-8 kan jadi 0 rupiah kan? Di tahun ke-8 nilai bukunya jadi 0. Padahal barang itu kalau kita jual masih bernilai di pasar kan? Nah, maka ada keuntungan di situ. Oke. Semoga teman tuh Bu Noi. Ibu Mtrix, Ibu Noi, kira-kira saja Bu masa manfaat dan cara penghitungannya. Jadi di dalam pajak sudah diatur Pak. Di dalam pajak sudah diatur. Ada yang namanya kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kemudian kelompok bangunan 20 tahun, ya. Nah, biasanya motor kelompok 1 4 tahun, mobil kelompok 2 itu 8 tahun. Kayak AC itu kelompok 1, mesin-mesin tuh ada kelompok 1, ada kelompok 2 gitu. Sudah ada PMK-nya Pak, sudah ada PMK-nya, sudah diatur nih. Nah, kalau mobil biasanya sih kelompok 2 8 tahun. Nah, kalau mobil yang 16 tahun tuh biasanya kalau sudah jenis-jenis yang gede-gede tuh kayak traktor lah, yang eskavator lah, yang mahal-mahal itu bisa ke 16 tahun. Gitu. Kalau bangunan 20 tahun. Itu sudah ada PMK-nya. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Mtrix. Ibu Wija, untuk Ibu Noi 8 tahun. Yes, betul Bu. Thank you Bu ya. 8 tahun kalau mobil ya. Oke. Nah, gua nambahin lagi teman-teman. Ada info dari PMK terbaru ya, dari PMK terbaru bahwa untuk fasilitas gratis 500 juta yang pedagang UMKM nih, orang pribadi nih ya, kalau suami istri gimana? Kan dulu kita bingung nih, apakah suami doang atau dibagi 2 atau dua-duanya dapat. Nah, sekarang sudah ada jawabannya. Di PMK terbaru itu dua-duanya dapat. Jadi kalau suami dagang, dia bisa gratis pajak untuk omset 500 juta, si istri juga bisa gratis yang omset 500 juta pajaknya. Gitu ya. Jadi suami istri dapat gabungan 1M lah, lumayan lah 1M kalau usah bayar pajak kan lumayan. Hemat 5 juta. Gitu ya. Jadi orang pribadi yang fasilitas 500 juta itu bisa berlaku suami dan istri masing-masing dapat. Oke. Kemudian Bapak Mtrix, oh alah sudah ada PMK-nya tuh. Iya Pak, yang terbaru kemarin ya, PMK berapa ya kemarin ya? PMK terbaru ini lupa saya. Sudah ada Pak. Saya mau teman-teman Pak Mtrix. Bapak Rocket Bunny, tadi yang NPWP Ibu, jadi nomor rekening Ibu diisi di SPT anak plus nominal saldonya Om. Betul Bu, betul Pak ya. Kalau Bapak mau begitu boleh.
Jadi kalau ini barang mau dilapor di SPT si anak, ya sudah, lapor di SPT anak, nanti kasih kasih keterangan tuh, kasih keterangan ini banknya apa, atas nama ibu, gitu. Itu aja Bu, Pak. Semoga teman tuh Pak Roket. Bapak Roket, NPP ibu hanya untuk administrasi. Oke, oke, oke. Ya sudah, kalau memang harta itu hartanya punya si anak, ya sudah, kasih dilapor di SPT anak. Oke. Ibu Wija, penghasilan kos-kosan bisa lapor dan bayar 0,5%. Setahu saya bisa, Bu. Ada aturan terbaru bahwa kos-kosan itu sudah tidak menjadi objek PHR ya. Sudah bukan dianggap hotel. Jadi kos-kosan sudah bisa menggunakan 0,5%. Yang saya pahami seperti itu. Oke. Semoga teman-teman Bu Wija. Bapak M. Trix, izin cabut dulu kok. Wah, mau kemana nih Pak? Mau jadi petugas KPPS ya? Jangan petugas KPPS nih, Bapak. Selamat Pak, hati-hati Pak M. Trix. Ibu Noi, kok kalau untuk usaha yang berbentuk jasa, apakah setelah tahun 2024 lebih cocok pakai PT perorangan? Menurut saya iya Bu, menurut saya iya ya. Dari sekarang pun sudah boleh pakai PT perorangan. Saya sendiri pakai PT perorangan ya. Saya punya jasa-jasa kan saya main jasa kan. Itu pun saya menggunakan PT perorangan. Jadi menurut saya bisa pakai PT perorangan, bisa menggunakan PPh final 0,5%. Itu murah banget ya. PPh 0,5% itu sangat murah. Menurut saya sih lebih baik PT perorangan. Oke. Semoga teman tuh Bu Noi. Bapak user 2126. Suami istri dapat fasilitas free 500 juta bila MPP-nya per masing-masing ya kok. Betul Pak, betul. Iya dong. Kalau digabung ya nggak bisa. Jadi harus suami istri masing-masing punya MPP, barulah masing-masing dapat nih 500 juta di sini, 500 juta di sini. Kalau cuma ada satu MPP, si suami doang ya nggak bisa. Walaupun dua-duanya dagang ya tetap digabung. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Pak user 2126. Ibu Arini Ismawati, kalau hotel gimana kok? Orang pribadi apakah bisa 0,5%? Kalau hotel Pak ya, tergantung izinnya ya. Kalau izinnya izin hotel, maka dia kena pajak hotel. Pajak hotel yang pajak daerah itu loh. Yang pajak daerah dia mesti bayar 10% kalau nggak salah ya. Atau lebih gitu. Jadi itu adalah pajak daerah ya. Itu pajak daerah diambil dari nilai invoice kepada customer kan, sedangkan dia tetap mesti bayar PPh. Nah, dia boleh tuh bayar PPh itu 0,5%. Jadi ada dua pajak ya. Pajak daerah bayarnya 10%, pajak hotel restoran ya. Kemudian PPh-nya dia bisa 0,5% kalau omset di bawah 4,8 M. Gitu. Semoga terbantu Bu Arini. Sebenarnya sih pajak daerah itu dikenakan kepada customer ya. Jadi pajak daerah yang kena tuh customer, bukan kita sebagai pengusahanya gitu. Bapak M. Trix, oh ya kok, terkait pertanyaan Pak Wija, apakah wajib pungut 10% pajak restoran sebelum 4,8 M? Tadi itu kan Bu Wija itu kan kos-kosan ya. Kalau kos-kosan nggak perlu, karena ada aturan yang terbaru itu kos-kosan sudah bukan objeknya pajak daerah, jadi nggak perlu lagi. Yang saya tangkap seperti itu Pak. Nah, semoga teman-teman Pak M. Trix. Bapak Andi Suprayitno, tenaga kerja asing, apakah kena PPN jasa luar negeri kok? PPN luar negeri? Saya rasa enggak Pak, saya rasa enggak. Kan ini tenaga kerja ya, kalau tenaga kerja ya PPh 26. Kalau tenaga kerja tuh pakai PPh 26, saya rasa nggak ada PPN ya. Gitu sih Pak. Semoga tuh Pak Andi. Bapak Roket Bani, Om Awan bayar pajak pakai norma apa 0,5%? Kalau saya 0,5% Pak, saya punya norma juga, tetapi nggak gitu gede, tetapi saya lebih gede di 0,5% di PT. Jadi semua penghasilan saya itu hampir semua saya lapor sebagai penghasilannya si PTP. Saya bayar 0,5%, itu sangat-sangat murah Pak, gitu ya. Semoga teman-teman tuh Pak Roket Bani. Kan bentuknya PTP, iya, PTP saya pakai 0,5%. Oke. Ibu Noi, aku tanya lagi, kalau ada usaha retail setelah tahun 2024, lebih cocok buka CV atau PTP? Kalau saya sih Bu ya, mending PTP. Kalau saya ya, kenapa? PTP itu bikinnya murah, dia tidak perlu domisili usaha. Jadi kalau kita bikin CV, itu kan kita mesti punya domisili. Domisili itu mesti bikin kan. Kalau lokasi usaha kita itu tidak bisa bikin domisili, kita terpaksa mesti virtual office lagi, mesti sewa virtual office, bayar lagi gitu loh. Sedangkan PT perorangan, kita bisa bikin pakai alamat rumah gitu. Jadi lebih enak PT perorangan. Semoga teman-teman Bu Noi. Ibu JJ, kok kalau yayasan sekolah untuk perlakuan pajak SPT badan bagaimana ya?
apakah di laba ruginya harus rugi? Tidak perlu harus rugi, Bu, ya. Yang namanya yayasan, kita lihat di aktenya. Kalau akte notarisnya tulis bahwa ini adalah penghasilannya itu adalah yayasan sosial ya. Kalau dia sosial, maka dia hanya kena PPh, dia tidak kena PPh. Kalau dia yayasan sosial, maka tidak usah bayar pajak, ya, tidak usah bayar pajak. Nanti dia tinggal koreksi fiskal. Dia tinggal koreksi fiskal atau dia mengakui penghasilan ini sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, gitu ya. Itu kalau dia yayasannya yayasan sosial, gitu. Kecuali kalau yayasan ini dagang. Kalau yayasan sosial tapi dia dagang nih, dia jualan nih. Nah, maka itu akan menjadi laporan laba rugi yang terpisah dan kena PPh badan. Nah, jadi supaya nggak kena gimana? Supaya nggak kena adalah walaupun dia dagang, dia mesti bilang terima sumbangan. Jadi beres. Itu, Bu. Semangat teman tuh, Bu J. Bapak Rocket Bunny. Kalau ada tarif diskonnya udah habis PTP, Om bayarnya berapa persen? Nah, jawaban saya adalah tetap 0,5%. Loh, kok bisa gitu? Karena saya matikan PTP-nya, saya bikin PTP yang baru. Gitu, Pak, ya. Jadi, PTP ini kan 4 tahun ya. PTP kan bisa 4 tahun 0,5%. Di tahun keempat, saya bikin PTP yang baru, kemudian saya bisa pakai 0,5% lagi untuk 4 tahun berikutnya. Begitu, Pak. Beres. Oke, semangat teman-teman Pak Rocket. Oke, saya nambah lagi ya teman-teman. Banyak orang masih bertanya nih ya, PTP itu pakai preview atau dividen? Ini masih menjadi perdebatan di dunia konsultan pajak ya. Kalau gua masih berpendapat ini preview. Kenapa preview? Karena PTP ini mirip-mirip seperti preview, seperti CV. Bagaimana bisa mirip? Dia punya PPh 0,5% itu 4 tahun kan, seperti CV. Jadi mirip CV. Kemudian PTP itu modalnya tidak terbagi atas saham, sama seperti CV. Nah, oleh karena itu, gua lebih cenderung PTP itu adalah preview, bukan dividen. Nah, gimana dengan teman-teman yang bilang ini dividen? Nah, teman-teman yang bilang ini dividen mengatakan namanya aja PT, mestinya PT dong, pakai dividen. Kemudian dia itu kelompoknya perseroan perorangan kan, dia ada di kelompok perseroan, sama seperti PT. Nah, jadi pendapat ini terpecah dua, masih berbeda pendapat. Kalau gue sih masih pikir ini preview, karena ini lebih menguntungkan gue. Dan gue siap berdebat dengan orang pajak, dan anyway, kalau memang ini dibilang dividen, gue siap bayar pajaknya. Gitu sih. Kemudian tadi Ibu sudah ya. Bapak J, Ibu J. Kalau yayasan sekolah untuk perlakuan pajak SPT badan gimana ya? Apakah laba rugi harus rugi? Oh, sama tadi Bu ya. Tidak harus rugi ya, tidak perlu rugi, tetapi kalau yayasan sosial memang tidak kena pajak. Memang sudah nature-nya tidak kena pajak. Oke. Semoga teman-teman Ibu J. Kemudian tadi sudah ya. Sudah ya. Mohon maaf. Tadi yang belum siapa ya? Ibu Noi. Oh, gitu ya. Sebab dengar-dengar kalau usaha jasa cocoknya pakai PTP. Tapi kalau retail pakai CV. Bener nggak kok? Nggak juga, Bu. Sama aja. PT dan CV dan PT itu sama aja. PTP, CV, PT ini barang yang sama. Maksudnya sama-sama badan. Gitu. Nggak ada bedanya sih. Oke. Semua teman tuh, Bu Noi. Ibu Melisa, dimatikan PTP, apakah nggak pemeriksaan kah kok? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Jarang-jarang pemeriksaan itu gara-gara orang matikan PTP. Enggak. Kalaupun dia pemeriksaan, memang ada apa? Nggak ada apa-apa dong. Kalaupun ada pemeriksaan, gue siap-siap aja. Nggak ada masalah. Pembukuan gue rapi, data-data gue rapi. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Semangat teman tuh, Bu Melisa. Bapak User 21. Matiin PTP itu mudahkah? Sorry Pak, maksud saya tuh bukan matiin PTP ya. Maksud saya tuh PTP itu tetap ada, tetapi saya lapor nihil. Jadi uangnya saya ambil semuanya, penjualannya 0, pembeliannya 0, semuanya 000 untuk tahun-tahun berikutnya. Tetap saya laporin, cuman nihil. Jadi tidak saya tutup gitu. Karena kalau kita tutup akan ada pemeriksaan ya. Kalau kita tutup PTP akan ada pemeriksaan. Nah, jadi saya tidak tutup, cuman mati suri. Saya lapor tetapi nihil, 0 aja. Gitu, Pak. Semangat teman-teman Pak User. Bapak Rocket Bunny. Kalau nggak dimatikan, tarifnya berapa persen Om? Nah, dia akan menggunakan PPh umum ya. Akan menggunakan PPh umum yang 22% dikalikan dengan laba bersih. Oke, pakai PPh umum yang 22% dikalikan dengan laba bersih. Laba bersih itu dari laba ruginya ya, laporan laba rugi. Oke, kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, maka yang 22% diskon setengah harga menjadi 11%. Gitu Pak, PPh badan ya 11%. Pasal 31E. Nah, semangat itu Pak Rocket Bunny.
Ibu Melisa, dimatiin atau dinonaktifkan kok? Jawabannya tidak dimatikan dan tidak dinonaktifkan, tetap aktif. Tetap aktif, tetapi nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak ada orangnya, nggak ada kegiatan. Tetapi gue lapor tiap tahun, gitu. Lapor SPT tahun tiap tahun, nggak apa-apa dong. Lapor nihil kan nggak masalah, gitu. Tetapi kalau kita tutup, akan ada pemeriksaan, jangan. Semangat teman tuh Bu Melisa Su. Ibu J, ini bentuknya sekolah, tapi bentuknya yayasan, yang di mana di dalamnya ada laba. Bagaimana cara agar pendiri yayasan bisa ambil labanya? Oke, jadi gini Bu, yang namanya yayasan, pendiri yayasan itu nggak bisa ngambil laba, nggak bisa. Yang namanya yayasan itu kan sekolah nih, sekolah, kemudian yayasan itu kan bukan dimiliki oleh pemilik, nggak lagi, udah enggak. Beda dengan PT ya, kalau PT pemiliknya itu punya hak atas dividen. Kalau saham enggak, kalau yayasan enggak ya. Kalau yayasan tidak ada dividen, ya. Jadi tidak ada cerita yayasan tuh kasih uang kepada pemiliknya sebagai bagi untung, nggak ada, gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah bayar gaji. Oke, yang bisa dilakukan adalah bayar gaji sehingga si yayasan ini bayar gaji kepada si ownernya atau pendirinya, ya udah potong PPh atas gaji gitu. Oke. Solusi lain adalah dia bikin PT. Oke, kalau dia betul-betul mau dibikin laba nih ya, mau dibikin untung nih, mau dapat dividen, maka bikinlah PT. Bikinlah PT, kemudian yayasan ini under PT, kan gitu boleh, gitu kan? Sehingga dia menjadi profit oriented. Nah, nanti kalau ada laba ya tinggal dibagi sesuai dengan persentase sahamnya. Gitu sih, Pak ya. Nah, sama teman tuh Bu J. Bapak M-Trix mau jadi petugas TPU dulu kok. Nah, mantap Pak. Selamat Pak. Selamat bergadang ya. Semoga besok pagi lancar-lancar semua. Thank you Pak M-Trix. Bapak CL Hobi Besko. Kalau dapat uang cash dari orang tua, perlu bikin akte hibah di notaris untuk lapor SPT tahunan. Gini Pak, kalau nilainya besar, Bapak perlu bikin surat hibah. Oke, surat hibah ini boleh di notaris, boleh juga notaris, tidak notaris ya, tidak wajib gitu. Cuman uang cash ini agak resiko ya, karena tidak ada buktinya. Nah, lebih baik Bapak bikin video atau bikin foto sebagai bukti, itu lebih aman gitu. Jadi wajib ada dokumen hibah berupa surat hibah, tapi tidak wajib ke notaris ya, tidak wajib. Oke. Semoga teman tuh Pak CL Hobi Best. Oke, Bapak User, thank you kok, sama-sama. Bapak Yanes, kok Awan, kalau mau buat CV tapi nggak ada sekutu, gimana ya? Nah, solusinya adalah PTP, Pak. Oke, solusinya adalah PT perorangan ya. PTP cukup satu orang saja. Nggak usah CV, nggak perlu. PTP aja. Lebih murah, lebih gampang, lebih cepat. Satu orang cukup. Nah, thank you Pak Yanes, semua teman tuh. Bapak Yanes, sedangkan buat PTP kena dividen 10%. Yang pertama adalah itu tidak dividen, tetapi prefer menurut saya. Oke, menurut saya PTP itu bukan dividen tapi prefer. Itu satu ya. Yang kedua, kalaupun dividen, kan Bapak masih boleh 0% dengan cara diinvestasikan. Gitu kan? Yang ketiga, orang salah persepsi yang berpikir bahwa dividen itu lebih mahal daripada CV. Itu salah persepsi. Nanti ada video lain deh mengenai ini ya. Salah persepsi bahwa mengatakan dividen itu lebih mahal daripada CV. Enggak juga. Tapi nanti hitungan itu video terpisah lah. Itu Pak ya. Jadi mending PTP. Semua teman tuh Pak Yanes. Oke, teman-teman mohon maaf saya nggak bisa jawab semua ya. Sudah jam 21 lewat nih, jam 9 lewat. Gue juga mungkin mau ke TPPS ya, bercanda ya. Gue tampung dulu teman-teman pertanyaannya. Kita akan jawab di video berikutnya di YouTube ya. Teman-teman tinggal follow aja atau subscribe YouTube kita, YouTube Pajak Smart. Oke, saya mohon maaf ya, ada pertanyaan dari Bapak More belum terjawab. Nanti kita akan jawab ya di video terpisah di YouTube ya. Bapak Rocket Bunny, kemudian udah itu doang ya. Masih ada ya. Kemudian setelah Bapak Rocket Bunny, masih ada Bapak CL Hobby Best, masih ada Bapak Sandi Halman, Bapak Skipper, kemudian Ibu J, kemudian Ibu Noi, Ibu Melisa. Thank you. Oke teman-teman, thank you semua. Makasih, sukses selalu ya. Ingat teman-teman, besok pagi adalah saatnya kita mencoblos ya. Pilihlah presiden yang benar. Gunakan hak pilih teman-teman ya. Jangan sampai hak pilih itu tidak digunakan, nanti dipakai orang lain teman-teman ya. Hati-hati. Kalau kita tidak pakai hak pilih kita, dipakai orang lain untuk memenangkan calon tertentu yang berbahaya, yang salah. Gitu ya teman-teman ya. Semoga terbantu teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan, Senin atau Selasa di live Instagram dan live TikTok. Oke? Mari semuanya teman-teman, sampai jumpa. Thank you. Mari.